kita ketemu lagi di Sekolah Minggu GKI Stadion. Anak-anak, kita sudah siap untuk sekolah minggu? Ya, anak-anak ingat enggak sama Lose? Siapa ya? Lose siapa? Kalau enggak ingat Lose sedih loh. Nah, biasa suka peluk, biasa suka ada yang manja-manja, ya kan? Nah, siapa yuk? Nah, Lose Riana sekarang akan mengajak anak-anak untuk sekolah minggu. Udah siap? Yuk, kita berdoa dulu ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Sikap doa. Nah, harus apa? Duduk manis, tangannya dilipat, ya. Nggak boleh lirak-lirik kanan kiri, ya. Oke? Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa bersekolah minggu walaupun tidak di gereja. Tuhan, kami mengucap syukur kami bisa sekolah minggu di rumah bersama teman-teman. Tuhan, sekarang kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tolong Tuhan pimpin agar kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita mau memuji nama Tuhan yang akan dibantu oleh sekolah minggu dari Pelamongan, sekolah minggu Sinai ya, yang ada di cabang Pelamongan. Yuk kita nyanyi bersama-sama memuji nama Tuhan dengan baik ya. Yuk. Loh Riana, kok dari tadi kelihatannya duduk terus ya? Loh, kok kamu tahu kalau Lose Riana tuh duduk terus dari tadi? Ya tahulah. Nah,
Loh, Sek Riana kasih tahu ya, kenapa loh Sek Riana dari tadi duduk terus? Karena loh Sek Riana pengen mencoba kalau kita tuh punya kaki tapi nggak bisa jalan. Rasanya gimana ya? Pasti anak-anak juga tidak suka, ya kan? Nggak bisa lari-lari, nggak bisa lompat-lompat, ya kan? Pasti tidak enak rasanya. Seperti firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini, ya, seorang yang lumpuh sejak lahir. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan pimpin agar kami bisa mendengarkan dengan baik dan bisa melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yuk kita siap ambil Alkitabnya, masing-masing ayo cari dulu Alkitabnya ya. Kita siap, kita mau baca firman Tuhan ya. Loh, Sek mau cari Alkitabnya dulu ya. Loh Sek, Alkitab loh Sek mana ya? Di mana ya? Aduh, kok di sana jauh banget. Tolong dong ambilin. Terima kasih anak-anak sudah bantu Lose ambil Alkitab ya. Nah, Lose nggak bisa jalan karena mau duduk di sini mau mencoba. Yuk kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 26 ya. Kita baca dulu judulnya ya. Judulnya apa? Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kok Petrus ya yang menyembuhkan orang lumpuh ya? Kok enggak Tuhan Yesus ya? Ayo, ada yang tahu enggak? Kenapa kok enggak Tuhan Yesus? Kok Petrus? Petrus itu kan muridnya Tuhan Yesus. Ya kan? Kok bisa ya Petrus menyembuhkan ya? Nah, anak-anak ingat enggak waktu Tuhan Yesus naik ke surga pernah berjanji kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus memberi kuasa kepada murid-muridnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dunia, yaitu melakukan mujizat-mujizat yang ada. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita baca ya. Yuk kita baca. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu.
Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri, yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Mujizat yang dilakukan Petrus tadi adalah mujizat yang pertama kali sejak Tuhan Yesus naik ke surga, ya. Nah, anak-anak, mujizat apa lagi yang dilakukan Tuhan Yesus? Coba ada yang tahu ndak? Ayo angkat tangan. Yesus melakukan mukjizat menyembuhkan orang lumpuh. Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Menyembuhkan orang sakit kusta. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 3 hari. Pinter semuanya, ya. Aduh, lo Riana mau berdiri capek. Aduh capek. Kesemutan semua kakinya. Aduh baru berapa menit, ya kan? Baru 15 menit lah. Lo duduk di sini. Aduh, kakinya sakit semua. Apalagi tadi. Bapaknya tadi berapa? 40 tahun. 40 tahun tuh lama enggak sih? Lama ya? 40 tahun. Waduh, pantesan tadi bapaknya kegirangan, ya kan? Lari-lari, lompat-lompat, ya kan? Nah, seneng banget. Anak-anak, kita juga bisa mendoakan teman-teman kita yang lagi sakit, saudara-saudara, tetangga, emak, engkong, mama, papa, semua yang lagi kesusahan, semua bisa kita doakan, ya. Pakai dalam nama Tuhan Yesus. Tapi ingat loh ya, dalam nama Tuhan Yesusnya bukan seperti mantra, ya. Mantra yang bim salabim alakadabra itu ya, jangan ya. Nah, harus sungguh-sungguh ya dari hati kita ya, dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak jangan lupa baca firman, baca renungan tiap hari ya. Anak-anak udah dikasih buku renungan kan? Udah dikirim ke alamat masing-masing kan? Nah, itu dibaca ya buku renungannya tiap hari loh ya. Jangan tidak ya, dicatat habis baca renungan, ditulis di buku. Nanti kalau ketemu lese, tunjukin ke lese biar dapat poin ya. Harus tiap hari ya baca renungannya ya. Jangan lupa ditulis di buku ya. Nanti kalau ketemu lese dapat poin ya. Oke? Sampai di sini sekolah minggu kita hari ini.
Jangan lupa kalian juga harus menceritakan ke teman-teman kalian yang belum percaya sama Tuhan Yesus, agar banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan cara bagaimana ya? Caranya gampang, tinggal share link ya sekolah minggu hari ini ke teman-teman kalian, ke IG kalian, ke Facebook dan sebagainya. Ya, yuk kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini kami bisa mendengarkan dengan baik. Kami juga ingin seperti Petrus dan Yohanes yang bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa.